adik-adik semua, di video kali ini kita akan membahas tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, dalam kegiatan belajar ini akan terbagi menjadi 3 kegiatan belajar, yaitu yang pertama, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kegiatan belajar kedua, kita akan belajar tentang peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kegiatan belajar 3, kita akan belajar tentang komitmen mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar tentang kegiatan belajar 1, yaitu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, topik apa saja yang akan kita bahas? Ada 2 topik. Yang pertama ada tentang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adik-adik semua, dalam kegiatan belajar ini setiap kegiatan belajar akan ada kuis ataupun tes latihan untuk adik-adik, dan soal beserta jawabannya akan ada di video ini. Jadi saya harapkan semua adik-adik menonton video ini sampai selesai. Nanti tes formatif akan dikirimkan ke adik-adik atau kalian boleh lihat di deskripsi video ini. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Materi pertama sekilas tentang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan gambar tersebut tidak asing lagi bukan bagi adik-adik, yaitu gambar di mana Pak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau tidak ada pemerintahan yang berkuasa. Keadaan tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia mengalami vacuum of power, terjadi beberapa rentetan peristiwa yang berujung pada pembacaan teks proklamasi. Adapun peristiwa tersebut tampak pada 4 alur berikut. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, pertemuan dengan Jenderal Nishimura. Keempat, perumusan teks proklamasi, serta yang keempat, pembacaan teks proklamasi. Dan gambar tersebut adalah gambar teks naskah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan lantang. Dalam perumusan teks proklamasi, Insinyur Soekarno secara tidak sepihak memutuskan hasil rancangan teks proklamasi. Sikap Insinyur Soekarno itu wajib kita teladani. Insinyur Soekarno memperhatikan pendapat golongan muda dan golongan tua yang hadir. Naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Setelah itu, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi dan berkata, "Benar-benar saudara semua setuju." Semua hadirin yang datang dalam rapat tersebut mengatakan dengan bulat dan semangat setuju. Nah, proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek. Sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek yang kedua adalah aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Aspek yang ketiga adalah aspek sosiologis, di mana proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan.
Aspek yang keempat adalah aspek politis, di mana proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan aspek terakhir adalah aspek kultural, di mana proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi atau pada masa penjajahan Belanda, menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Pernyataan proklamasi mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan bunyi pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, Negara Kesatuan Indonesia di dalamnya terdiri atas provinsi-provinsi yang saat ini jumlahnya 34 provinsi. Kemudian provinsi-provinsi yang ada di Indonesia di dalamnya terdiri atas beberapa kota dan kabupaten. Sementara itu, pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Ini mengandung makna bahwa setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk membuat peraturan daerah. Inilah yang disebut otonomi. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak banyak daerah diberi otonomi khusus oleh pemerintah. Adapun pemberian otonomi khusus didasarkan pada beberapa aspek berikut. Yang pertama, dalam aspek historis, mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal-usul kesejahteraan suatu daerah. Yang kedua, dalam aspek politik, sebagai upaya mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi di daerah. Selain itu, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, dalam aspek ekonomi, karena daerah tersebut membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya melalui sumber daya yang dimiliki. Keempat, dalam aspek fungsional, karena daerah tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga merupakan negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang tidak terpecah-pecah. Bagaimana dengan pembagian daerah negara? Dalam sidang BPUPKI telah dibahas terkait pembagian daerah negara, yaitu pendapat dari Muhammad Yamin dan Mr. Soepomo. Kutipan tersebut dijadikan pedoman sebagai dasar pembuatan undang-undang dan disempurnakan melalui amandemen atau perubahan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dan terkait daerah istimewa. Bangsa Indonesia juga
mengakomodir dengan membuat pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pasal tersebut memberi pengakuan dan penghormatan kepada daerah-daerah dengan sifat kekhususan di dalam buku Johan Jassin pada tahun 2016. Indonesia memiliki 5 daerah yang menyandang status otonomi khusus, yaitu sebagai berikut. Ada Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua. Adanya otonomi khusus bukan berarti daerah yang tidak menyandang predikat tersebut dianggap lebih rendah. Predikat tersebut sekedar menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki daerah lainnya. Meskipun demikian, kelebihan tersebut tidak digunakan sendiri, tetapi digunakan demi kepentingan bersama. Karakter ini perlu ditiru. Apabila Ananda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, jangan jadikan kelebihan tersebut sebagai alasan bersikap sombong. Ananda harus ingat, agama mengajarkan kita menjauhi sikap sombong. Oleh karena itu, gunakan kelebihan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, sekian kegiatan belajar 1 kita. Semoga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tes formatif atau tes latihan yang sudah dibagikan, atau adik-adik bisa lihat di deskripsi video ini. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi kegiatan belajar selanjutnya. See you and bye-bye.